warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kuliah kita, yaitu kuliah Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Hari ini kita akan mencoba menjelaskan pertemuan yang ke-10 dengan saya. Materi yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah terkait dengan proteksi bahaya kebakaran. Adik-adik sekalian, setelah mengikuti pokok bahasan ini, diharapkan kepada kita semua adalah, terutama kepada mahasiswa, peserta didik, adalah diharapkan mampu mengetahui dan memahami terkait dengan penyebab potensi kebakaran di tempat kerja. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara penanggulangannya. Baiklah adik sekalian, pokok bahasan yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, bagaimana penyebab bahaya kebakaran. Yang kedua, kita akan melihat terkait dengan bagaimana berbagai jenis kebakaran, pencegahan, dan bagaimana upaya penanggulangan yang akan kita lakukan. Yang ketiga, kita akan melihat terkait dengan peralatan deteksi kebakaran. Dan yang terakhir adalah kita akan melihat beberapa peralatan pemadam api yang ada di tempat kerja. Baiklah, dari sekalian mohon disimak materi sebagai berikut. Keselamatan kerja di bidang kebakaran. Kebakaran mengakibatkan antara lain korban dan penderitaan manusia, musnahnya harta benda, hilangnya lapangan kerja, kegoncangan moral, serta mengurangi kegairahan kerja bagi korban, dan pangkal bencana yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi serta dapat merupakan ancaman dan hambatan terhadap jalannya pembangunan nasional. Selanjutnya, unsur-unsur penyebab kebakaran. Ada 3 unsur sebagai syarat terjadinya pembakaran atau combustion yang menimbulkan api. Yang pertama, oksigen, kedua, bahan mudah terbakar, ketiga, panas. Dan prinsip dasar pencegahan kebakaran adalah mengontrol atau mengisolasi sumber bahan bakar dan panas sehingga tidak terjadinya pembakaran. Penyebab kebakaran antara lain merokok, zat cair yang mudah terbakar, nyala api terbuka, kerumah tanggaan yang buruk, mesin yang tidak terawat dan menjadi panas, kabel listrik, kelistrikan statis, dan alat las. Selanjutnya, ada zat yang mudah terbakar. Sifat-sifat bahaya kebakaran bahan tergantung pada titik nyala, suhu menyala sendiri, sifat terbakar karena pemanasan, berat jenis, pembandingan berat uap terhadap udara, sifat bercampur air, dan keadaan fisik. Ada jenis industri dengan risiko kebakaran. Industri seperti tekstil dan sumber bahaya kebakaran seperti kapas. Flammable liquid. Dalam suatu tempat kerja, perlu diketahui bahan mana yang termasuk flammable dan perlu penyimpanan di tempat khusus yang terisolasi dari sumber panas. Selanjutnya, pencegahan kebakaran. Perencanaan atau desain bangunan pabrik harus memperhatikan lokasi, konstruksi bangunan. Selanjutnya, konstruksi tahap api pada tempat-tempat vital seperti gudang penyimpanan barang, pusat tenaga listrik, laboratorium, dan tempat kerja yang sangat berharga, dan juga bangunan bertingkat. Sistem tanda kebakaran. Ada sistem non-otomatis seperti dioperasikan manual, contohnya seperti bel, gong, alarm. Sedangkan sistem otomatis yaitu yang memberikan tanda secara sendiri tanpa dikendalikan orang ketika kebakaran terdeteksi. Fire alarm antara lain pendeteksi asap, pendeteksi panas, dan pendeteksi api. Cara mencegah membesarnya api antara lain mengurangi bahan untuk menyala, mengurangi jumlah oksigen, menghilangkan sumber panas atau pendinginan, dan pencegahan dengan reaksi oksidasi. Ada 4 kelas kebakaran. Yang pertama, kelas A, yaitu kebakaran yang melibatkan benda padat, biasanya benda organik seperti kayu, kertas, fiber. Yang kedua, kelas B, yaitu kebakaran yang melibatkan cairan seperti minyak tanah, oli, gemuk cair.
Yang ketiga, kelas C, yaitu kebakaran yang melibatkan gas seperti metana, propana, butana, dan lain-lain. Sedangkan kelas D, yaitu kebakaran yang melibatkan bahan logam seperti magnesium, aluminium, sodium, dan potasium. Selanjutnya, usaha penanggulangan bahaya kebakaran. Ada preventif seperti penyuluhan, pengawasan terhadap penyimpanan dan penggunaan barang, dan ada represif seperti pemadam kebakaran, penggunaan alat pemadam kebakaran. Selanjutnya ada rehabilitasi, yaitu membuat pendataan, menganalisa tindakan yang dilakukan. Alat pemadam kebakaran ada dua, ada yang terpasang tetap di tempat, dan ada yang dapat bergerak atau dibawa. Selanjutnya kode pada alat pemadam kebakaran. Pada setiap tabung alat pemadam kebakaran terdapat ada kelas kebakaran dan ada kode warna. Nah, ini contoh gambarnya. Lokasi meletakkan alat pemadam kebakaran. Alat pemadam harus ditempatkan pada jalan keluar, tempat yang tidak terhalang oleh barang-barang dan peralatan, tempat yang jauh dari temperatur ekstrim, dan pada lokasi yang sama di setiap lantai, dan juga lokasi harus diberi tanda dengan jelas. Jalan untuk menyelamatkan diri, seorang tidak tergantung di mana kebakaran terjadi, harus dapat berjalan secara aman sepanjang rute penyelamatan yang telah diketahui, dengan usahanya sendiri dan menuju suatu tempat yang aman. Karakteristik escape route, jarak yang harus ditempuh seseorang menuju tempat aman tergantung pada tingkat risiko tempat kerja. Apabila jalan langsung menuju tempat benar-benar aman tidak memungkinkan, jarak yang harus ditempuh menuju suatu tempat yang relatif aman harus sesuai dengan yang ditentukan. Dan jalan menuju tempat yang aman harus terlindung dari efek-efek kebakaran. Selanjutnya, upaya yang perlu dilakukan di perusahaan antara lain menyusun emergency plan, mengadakan training, mengadakan simulasi kebakaran, dan pemeriksaan berkala terhadap fasilitas keselamatan. Emergency plan tujuannya yaitu setiap pekerja akrab dengan semua prosedur keselamatan terhadap kebakaran, sehingga pada saat terjadi kebakaran dapat mengambil langkah yang tepat dan mampu menyelamatkan diri menuju tempat yang aman. Mencakup prosedurnya antara lain mengoperasikan sistem alarm, memanggil petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran, mengevaluasi pekerja apabila dimungkinkan, memadamkan api, dan menghentikan mesin, peralatan, dan power supplies, menutup pintu, dan bekerja sama dengan petugas Dinas Pemadam Kebakaran.